belajar PAI di kelas 8, PAI Simplifikasi. Maksudnya adalah pelajaran PAI yang dikombinasi dengan pelajaran akidah akhlak, fikih, dan sirah. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang menjauhi makanan yang haram. Kita akan bahas tentang makanan haram. Haram artinya itu adalah dilarang. Nah, kalau makanan haram berarti makanan yang tidak boleh kita makan berdasarkan apa yang Allah perintahkan di dalam kitabnya. Jadi, makanan haram adalah makanan yang pastinya mengandung mudarat, maksudnya akan memberi dampak negatif atau berbahaya bagi tubuh kita. Dia bisa merusak ruh kita, akal kita, dan jasad kita. Jadi, apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, itu adalah semuanya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Makanan haram ini bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan faktor internalnya, berdasarkan zat yang dikandung dari makanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena faktor internalnya, jadi dari faktor cara mendapatkannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, makanan haram karena faktor internalnya atau zat yang dikandungnya. Contohnya, yang ke-1 darah, kedua daging babi, 3 khamar, 4 binatang buas yang bertaring, kelima burung yang bercakar tajam, keenam semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, ketujuh semua binatang yang dilarang untuk dibunuh, kedelapan keledai jinak, 9 binatang yang lahir dari perkawinan dua binatang yang berbeda, 10 anjing, 11 binatang buruk dan menjijikkan, 12 semua makanan yang mengandung mudarat bagi kesehatan manusia. Jadi itu adalah contoh-contoh makanan haram berdasarkan faktor internalnya atau faktor. Kemudian di kelompok kedua, makanan haram karena faktor eksternalnya. Contohnya, binatang halal yang disembelih untuk berhala atau sesaji. Kemudian yang kedua, binatang halal yang disembelih tanpa bismillah atau tanpa menyebut nama Allah. Ketiga, bangkai. Keempat, makanan halal yang diperoleh dengan cara yang haram. Kelima, binatang jalalah. Keenam, makanan halal yang tercampur dengan najis. Jadi itu makanan haram berdasarkan faktor eksternalnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang tidak diperbolehkan diminum berdasarkan apa yang Allah perintahkan di dalam kitabnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, semua minuman yang memabukkan itu adalah khamar dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Semua minuman yang memabukkan itu hukumnya adalah haram karena dihukumi khamar, sedangkan khamar sendiri adalah minuman yang memabukkan. Untuk jenis semua minuman yang memabukkan termasuk juga narkoba dan jenis-jenisnya itu diharamkan dalam Islam. Tidak boleh meminumnya. Jadi kalau kita meminumnya akan menanggung akibatnya, bukan cuma untuk keburukan tubuh kita tapi juga dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 bahwa mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah juga menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi jelas di sini bahwa berjudi, meminum khamar adalah perbuatan yang disamakan dengan perbuatan setan. Berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah tadi, maka minuman yang haram itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, semua khamar atau semua minuman yang memabukkan itu diharamkan. Yang kedua, minuman halal yang terkena najis atau yang berasal dari najis. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang haram seperti mencuri dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik yang menginginkan kebaikan kepada kita manusia. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang untuk kita adalah semata-mata untuk kebaikan kita, kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat. Meminum khamar
termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Dengan meminum khamar, setan memasukkan kebencian dan permusuhan di dalam hati manusia. Meminum khamar itu juga membuat kita manusia hilang kesadaran. Dengan kita hilang kesadaran, maka kita kehilang kesempatan untuk mengingat Allah, dan itu menjauhkan kita dari Allah. Demikianlah materi singkat kita tentang makanan dan minuman yang haram. Semoga kita bisa menghindari makanan dan minuman yang haram, sehingga tubuh kita, ruh kita, akal kita terjaga kesuciannya, dan kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ustazah berharap kalian bisa menggali lebih dalam lagi materi tentang makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram, supaya kita bisa menghindari makanan yang haram dan hanya memakan makanan yang baik-baik saja. Demikianlah dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.